Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain, amma ba'du. Kali ini hikmah nomor 7 dari Hikam Ibnu Abdillah As-Sakandari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il ma'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. La yushakkikanna aja mamangake temen ka ing sira fil wa'di ing dalem janji. Apa adamu wuku ilma'udi ora anane tibane perkara kang den janjekake. Wa in ta'ayyana senajan wis dadi tertentu apa zamanuhu mangsane maut. Li alla yakuna supaya ora ana apa dzalika mengkono-mengkono syak tasyakuk tadi fi basi ana iku qadhan nacatake fi basiratika ing dalem peningal ati ira wa ikhmadan lan kang mateni linuri sariratika maring nur sirrimu atau nur atimu. Sungguh jangan sampai kamu menjadi ragu atas janji Allah karena sesuatu yang dijanjikan tidak terjadi. Padahal apa yang dijanjikan itu waktunya sudah ditentukan. Karena apa? Karena keraguan tersebut akan bisa menjadikan cacatnya basirah kita, cacatnya mata hati kita, dan bisa memadamkan cahaya hati kita. Jadi seseorang yang mendapatkan janji dari Allah, misalkan lewat ilham, bahwa akan terjadi sesuatu, misalkan tahun sekian, tanggal sekian akan terjadi sesuatu, kemudian ternyata tidak terjadi, maka jangan sampai ketidakjadian sesuatu itu menjadikan kita ragu terhadap janji Allah. Karena itu bisa menjadikan cacatnya basirah kita dan bisa memadamkan nur atau cahaya hati kita. Jadi seperti apa ya? Karena terkadang sesuatu yang dijanjikan Allah itu mu'allaq, artinya mu'allaq digantungkan atas peristiwa-peristiwa tertentu ya. Misalkan yang terjadi pada Nabi Allah Yunus, pada kaumnya Nabi Allah Yunus. Saat itu kaum Yunus didakwai oleh nabinya suruh tobat, suruh ibadah kepada Allah, mereka tidak mau, mereka ingkar. Kemudian Nabi Yunus mendapat ilham bahwa 3 hari lagi, mendapat wahyu ya, bahwa 3 hari lagi akan terjadi bencana. Kalau mereka tidak tobat akan terjadi bencana. Tetapi kaumnya tetap tidak percaya. Akhirnya beliau Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Walaupun saat itu tidak dibenarkan ya, menurut di Al-Quran tidak dibenarkan karena Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum diperintahkan oleh Allah. Tapi hikmahnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya ini
kaumnya jadi takut ya, kaumnya jadi takut, kemudian memang benar ada tanda-tanda akan terjadi bencana, kemudian kaumnya pada tobat. Setelah kaumnya tobat dan akhirnya bencana itu tidak terjadi. Di sini berarti peristiwa yang telah dijanjikan terkadang diurungkan ya, karena peristiwa itu mu'allak. Mu'allak artinya digantungkan pada sesuatu, yaitu ketika nanti tidak mau tobat akan menjadi bencana, akan terjadi bencana, kalau tobat ya tidak. Ini sekedar contoh bahwa ada sesuatu itu tidak terjadi. Juga terkadang salah tafsir, kita salah mengerti, dikiranya akan terjadi hari ini, ternyata belum, ternyata tidak hari ini, ternyata diundur atau memang belum waktunya, seperti yang terjadi pada Sulhul Hudaybiyah ya. Saat itu beliau Nabi bermimpi bahwa kaum muslimin melakukan umroh, kemudian berhasil dengan baik, dengan bisa melakukan umroh dengan sempurna, tahallul muhallikina ru'usahum. Kemudian beliau Nabi bercerita pada para sahabat, akhirnya diajak pergi haji atau umroh. Tapi kemudian di tengah perjalanan diikuti oleh sekitar 1000. Kemudian ternyata di tengah perjalanan dihadang oleh kaum Quraisy yang tidak mengizinkan beliau Nabi melakukan umroh pada tahun itu. Akhirnya setelah terjadi perjanjian yang rumit ya, cerita Hudaybiyah itu panjang, tapi di sini saya singkat saja hanya sebagai contoh. Akhirnya dilakukanlah perjanjian atau kesepakatan damai, karena memang beliau Nabi Muhammad itu memilih damai, kalau bisa damai ya milih damai. Akhirnya terjadilah kesepakatan damai, yang mana menurut para sahabat Nabi saat itu perjanjian Hudaybiyah ini sangat merugikan Islam ya, karena secara zahirnya sangat merugikan Islam. Karena diantara isinya adalah apabila ada orang Quraisy yang masuk Islam dan tidak diizini oleh walinya harus dikembalikan. Sebaliknya, kalau ada orang Islam yang ingin kembali ke Quraisy, kembali ke agama leluhurnya, dibiarkan. Kemudian ya, tahun itu beliau Nabi harus pulang, tidak boleh melakukan umrah, boleh melakukan 1 tahun lagi. Dan ada perjanjian damai selama 10 tahun tidak boleh terjadi pertempuran. Ini poin-poin tadi, poin-poin yang harus pulang, kemudian orang Quraisy yang masuk Islam harus dikembalikan. Ini kan secara zahir kan sangat merugikan Islam ya, hingga para sahabat pada istilahnya susah ya. Dan saat itu Umar itu malah langsung berani diskusi lah ya, membantah beliau Nabi. Kenapa begini ya Rasulullah? Bukankah engkau Nabi? Iya, saya Nabi. Kenapa kita direndahkan? Bukankah kita dalam kebenaran? Iya. Dan mereka adalah batil? Iya. Dan ditegaskan bahwa iya, saya ini Nabi, saya adalah utusan ya, saya utusan Allah dan saya tidak akan durhaka kepada Allah. Ya karena memang Nabi dia la yang tiku anil hawa, keputusannya pun tidak berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan wahyu dari Allah. Sehingga waktu itu
Kemudian Umar berkata, bukankah kamu telah bercerita bahwa kita akan haji, kita akan tawaf dengan sempurna, dengan setelah itu kita akan bercukur. Iya, tapi saya tidak mengatakan tahun ini. Saya hanya bercerita bahwa kaum muslimin akan melakukan umroh atau tawaf kemudian bercukur dengan aman. Jadi tidak harus tahun ini. Ini hanya menunjukkan bahwa ketika ada janji dan hari itu belum terjadi, kita jangan ragu ya. Walaupun kalau ini tadi memang banyak sahabat yang bagaimana gitu, yang merasa ya nggak nyaman lah ya, bisa dikatakan ragu. Tapi setelah itu ya, setelah pulang, setelah beberapa tahun kemudian mereka sadar ternyata memang perjanjian Hudaybiyah ini yang sepertinya merugikan, ternyata hikmahnya sangat besar sekali dan sangat menguntungkan kaum muslimin. Dan akhirnya kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 ya. Kalau perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada tahun ke-6 dari hijrahnya beliau Nabi. Padahal ya, waktu perjanjian Hudaybiyah itu menurut kaum muslimin kan sudah tahu bahwa kaum Quraisy ini dalam keadaan takut sebenarnya. Karena ini telah terjadi setelah perang Badar. Pada perang Badar itu orang muslim hanya 300 saja, mereka 1000 lebih bisa kalah. Makanya orang Quraisy dalam keadaan takut. Kenapa kok beliau Nabi malah mau melakukan perjanjian yang seakan-akan mengalah, seakan-akan merendahkan. Tapi memang karena beliau Nabi thiqah billah ya, thiqah dengan janjinya Allah, dan memang perjalanannya berdasarkan wahyu ya, seperti itu. Di sini bisa diambil kesimpulan bahwa kelihatannya merugikan pun ya, kalau dengan ketika kita thiqah billah ya, ternyata memang sangat menguntungkan. Jadi di sini apapun yang terjadi, ketika ada sebuah janji dari Allah, jangan lantas kita ragu hanya karena tidak terjadi. Karena ada kemungkinan tersebut, yaitu diantaranya mungkin saja waktunya belum tepat, atau peristiwa tersebut mu'allaq atau digantungkan pada sesuatu yang lain. Sekian, semoga saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.